Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Ya, sehat sekarang. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Untuk doa dipimpin dari salah satu dari kalian ya. Untuk doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Bapak cek dulu kehadiran ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang semua siswa-siswi di kelas ini bisa mengikuti mata pelajaran biologi ya. Nah, begini ya, untuk ini supaya kalian itu konsentrasi ya. Ya. Boleh ice breaking? Boleh. Boleh ya. Dulu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 gitu ya. Itu untuk ice breaking ya. Nanti untuk kelompok 1 itu misalkan nih lihat pergerakan tangan Bapak, misalkan Anda itu kalau tangan Bapak seperti ini, kelompok 1 bilang pak. Coba kelompok 1 pak, yang keras dong. Kelompok 1 pak. Semua kompak-kompak. Kelompok 1 pak. Nah, untuk kelompok 2 dung. Coba dulu. Kelompok 2 dung. Kelompok 3 jos. Coba dulu. Jos. Nah, kelompok 4 kembali lagi awal berarti pak. Coba dulu. Pak. Kelompok 5 dung dulu, dung ya. Dung. Coba. Dung, yang keras dung. Nah, kita praktekkan dulu ya. Misalkan nih. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Jos. Kelompok 4. Tak. Kelompok 5. Dung. Nah, oke, siap. Kita langsung ya. Kita ice breaking dulu nih. Kelompok 1. Jos. Tak. Dung. Tak. Dung. Jos. Tak. Dung. Jos. Iya. Semangat ya. Sepertinya sudah cukup karena kalian sudah mulai konsentrasi seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan belajar tentang gangguan sistem peredaran darah. Nah, itu ya. Manusia termasuk makhluk hidup ya, itu tidak lepas dari yang namanya sistem peredaran darah. Nah, Bapak tanya dulu, andainya manusia itu sistem peredaran darahnya terganggu, kemudian tidak terjadi peredaran darah, bagaimana kondisi si manusia tersebut? Ada yang bisa jawab? Jadi si peredaran darahnya itu sudah tidak jalan. Coba siapa yang mau menjawab?
seseorang peredaran darahnya itu sudah tidak terjadi, tidak jalan gitu. Nah, ya Meninggal. betul sekali, meninggal ya itu. Makanya kalau berbicara sistem peredaran darah itu vital sekali dalam biologi tubuh manusia. Kasih tepuk tangan dong buat yang menjawab ya. Betul sekali itu ya. Betul sekali itu ya. Bagus, meninggal berarti bisa menganalisisnya itu ya. Di sini lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, sebelum melangkah ke sini, Bapak ingin mereview kembali, ingin mengingatkan memori kalian dulu ke belakang. Ke materi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang sistem sirkulasi ya. Sirkulasi salah satunya yang sudah kita bahas itu pertama apa ini? Komponen darah ya. Minggu kemarin kita sudah membahasnya. Golongan darah kita sudah ya. Golongan darah, terus berikutnya organ peredaran darah itu kan. Terus ini berikutnya itu ini ya proses sirkulasi peredaran darah dalam tubuh manusia. Nah, minggu sekarang ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah itu. Betul itu ya. Kalian punya jantung tidak? Punya ya itu. Nah, ini jantung itu berarti ada di materi sebelumnya, yaitu di organ peredaran darah. Ya, kebayang kalau kita tidak punya jantung, bagaimana darah bisa mengalir tidak? Tidak, itu ya. Jadi ternyata dari materi ini, materi-materi sebelumnya itu ada saling keterkaitan, baik itu fungsinya, prosesnya, bahkan juga ketika ada trouble atau ada masalah, tentunya ini komponen darah, golongan darah, dan organ darah juga ini akan berpengaruh seperti itu. Itu ya, itu sebagai tambahan untuk mengingat materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Sebelum nanti kita ke materi gangguan sistem peredaran darah ini ya. Nah, ini untuk mengingat kembali pada kalian ini. Bapak tanya dulu nih, kalau kita terluka, misalkan tersayat oleh pisau, kira-kira apa yang akan terjadi? Berdarah. Darahnya gimana? Keluar atau tetap? Nah, Anda tersayat gitu. Nah, rasanya gimana? Sakit. Itu baru terjadi gangguan sistem peredaran darah yang bisa dikatakan kecil ya. Kecil itu, kalau luka kan bisa diobati, itu ya. Tapi terasa sudah sakit. Apalagi kalau yang terganggunya itu sudah mengarah satu gangguan pada sistem peredaran darah, khususnya penyakit. Sebutkan namanya siapa? Alia. Ya, Alia. Penyakit apa ya? Satunya. Anemia. Betul sekali. Apa sih itu anemia? Ada yang tahu anemia? Ada yang tahu? Tidak bisa menjaga pola hidup, ini anemia bisa aja terjadi pada diri kita seperti itu ya. Paham tidak? Sampai di sini. Oke, kalau paham, nanti begini ya. Nanti akan memutar sebuah video tentang gangguan sistem peredaran darah. Nah, itu video ini nanti kalian simak ya, karena akan berhubungan dengan isian lembar kerja peserta didik. Nanti ada tagihan-tagihan di LKPD atau lembar kerja peserta didik yang permasalahannya itu nanti diangkat dari video yang Bapak rilis ya. Jadi nanti kalian simak dulu ya. Nah, sebelum ke sana ini pengalaman kita putar.
Fatimah Muslimin di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Selain itu, nanti teman-teman akan mengetahui berbagai penyebab dan cara pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam penyakit pada organ peredaran darah manusia. Dan yang ketiga, teman-teman mampu memahami cara pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, teman-teman akan mengetahui penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa saja sih penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Iya betul, di antaranya itu. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, penyumbatan pembuluh darah dan jantung, misalnya lemak. Kemudian yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Penyebab selanjutnya yaitu kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, obesitas, dan lain sebagainya. Penyebab yang ketujuh, faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Yang kedelapan, merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. Yang kesembilan, kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Dan yang ke-10, agglutinin atau anti RH darah ibu masuk ke dalam darah anaknya yang memiliki RH positif. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor non-keturunan dan faktor keturunan. Nah, teman, gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Oke teman-teman, di pembahasan selanjutnya, teman-teman akan mengetahui jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Berikut di antaranya. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui faktor gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu ada faktor non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan ada penyakit jantung koroner, sklerosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, dan hipertensi. Sedangkan gangguan pada organ peredaran darah manusia faktor keturunan ada penyakit hemofilia dan thalassemia. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas satu persatu mengenai penyakit gangguan pada organ peredaran darah manusia yang tadi telah disebutkan. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia yang pertama ada anemia.
Nah, teman-teman, anemia ini merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Nah, teman-teman, rendahnya kadar Hb ini dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderita yang menderita penyakit anemia ini yaitu mudah lelah dan sering merasa pusing. Oke teman-teman, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang kedua yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah teman-teman, gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah atau dengan kata lain, darah rendah atau hipotensi ini adalah kondisi ketika tekanan darah manusia berada di bawah 90/60 mmHg. Oke teman-teman, kita lanjut ke gangguan berikutnya. Gangguan yang ketiga yaitu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah teman-teman, gangguan ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah teman-teman, hipertensi atau tekanan darah ini adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai. Selanjutnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang keempat yaitu sklerosis, yaitu pemerasan pembuluh nadi atau arteri yang disebabkan oleh terbentuknya kerak-keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Nah, teman-teman, kerak tersebut berasal dari senyawa lemak dan ada juga yang berasal dari senyawa kalsium. Kerak yang berasal dari senyawa lemak disebut aterosklerosis. Sedangkan bila kerak tersebut terbentuk dari senyawa kalsium disebut arteriosklerosis. Oke teman-teman, selanjutnya gangguan yang kelima yaitu ada kanker darah atau leukemia. Nah teman-teman, penyakit ini diakibatkan karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang abnormal. Atau dengan kata lain, gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Dan organ peredaran darah manusia yang selanjutnya ada jantung koroner. Teman-teman, penyakit jantung koroner ini merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, teman-teman, selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah manusia yang ketujuh yaitu varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Nah, teman-teman, varises ini terjadi karena terlalu lama berdiri atau bisa juga terjadi karena kerja yang banyak menggunakan kaki. Nah, teman-teman, gangguan selanjutnya ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Oke teman-teman, selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah manusia yang terakhir ada thalassemia. Nah teman-teman, thalassemia ini adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tuanya. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Nah perlu teman-teman ketahui juga, pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak berulang. Hal ini yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa macam gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui bagaimana pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, teman-teman, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan aliran darah yaitu dengan cara melakukan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu diantaranya yang pertama, makan makanan yang bergizi, kemudian yang kedua, olahraga yang teratur, dan yang ketiga, tidur dan
istirahat yang cukup. Oke? Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan belajar mengenai penyebab macam-macam gangguan dan pencegahan terhadap gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa gangguan pada peredaran darah manusia dapat terjadi karena keturunan dan keturunan. Beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia antara lain jantung koroner, sklerosis, varises, anemia, leukemia, hipotensi, hipertensi, hemofilia, dan thalassemia. Nah, teman-teman, usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Gimana dengan melihat video tentang masalah gangguan pada sistem peredaran darah manusia, jenis penyakit yang ditimbulkan apabila peredaran darah kita itu terganggu. Nah, kan kalian mungkin pernah lihat atau pernah dengar itu biasanya kalau di iklan-iklan TV itu ada apa tuh? Ada faktor keturunan. Biasanya iklan gula ya kalau tidak salah itu. Itu jenis penyakit apa itu yang ditimbulkannya? Ada yang tahu? Jangan diturunkan, jangan sampai diturunkan. Diabetes. Iya, betul. Itu salah satunya kan sesuai dengan video tadi bahwa yang namanya penyakit yang berhubungan dengan gangguan sistem peredaran darah itu ada yang sifatnya diturunkan dan juga tidak diturunkan. Iya kan ya? Tidak kesehatan. Apalagi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah itu. Nah, ada beberapa permasalahan yang ingin Bapak ajukan. Ya, penyebab gangguan sistem peredaran darah masih ada yang ingat dari video tersebut? Oh, siapa? Apa ya? Betul, penyumbatan pembuluh darah itu ya. Itu tadi kan dirilis di video tersebut. Nah, sudah diputar, sudah dirilis. Kita melangkah ke langkah berikutnya ya untuk meningkatkan, untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi sistem peredaran darah. Nanti ada beberapa lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya, supaya memaksimalkan pemahaman kalian pada hari ini tentang masalah peredaran darah, terutama gangguan-gangguannya. Nah, ini kan udah dibentuk kelompok sebelumnya. Nah, untuk pengerjaan LKPD, kita sesuai kelompoknya masing-masing. Ya kan ya? Silakan kalian bergabung sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Ya, sok silakan ya. Silakan gabung ya, gabung semua. Nah, silakan gabung ya gitu. Sip. Udah semua udah gabung sesuai dengan kelompoknya. Udah, syukur ya. Nah, ini nanti Bapak membagikan LKPD yang sebagian besar diangkat dari video yang tadi dirilis dan juga ditambah dari pengalaman-pengalaman yang kalian sering temui di lingkungan, gitu ya. Ini LKPD-nya Bapak sudah bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan jumlah kelompok. Yang satunya pegangan buat Bapak sebagai master. Ini kelompok berapa ini? 2 ya, bagus. Ini kelompok 4 ya, betul, bagus. Ini kelompok 1 ya, nih LKPD-nya. Next, ini kelompok 3
Next, ini kelompok 5. Iya. Tuh. Nah, itu LKPD sudah Bapak bagikan, ya kelompok sudah pegang. Nanti kalian berdiskusi ya, berdiskusi sesama anggota kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Di dalamnya ada pertanyaan yang harus kalian jawab, kalian diskusikan. Kalian bisa mengambil referensinya itu dari video yang dirilis, juga bisa dari internet. Bapak pada bawa HP? Bawa, ya. Kalian bisa ngambil dari itu, atau kalian juga bisa ngambil dari pengalaman-pengalaman kalian di lingkungan atau tempat tinggal. Ya. Sekarang supaya kita efektif waktunya, LKPD-nya selesai, nanti kita presentasikan. Kita dimulai aja ya, mulai mengerjakan LKPD. Berdiskusi ya, semua berdiskusi. Silakan bagi-bagi pekerjaan, diatur oleh ketua kelompoknya. Sok, silakan mulai ya, mulai mengerjakan LKPD. Oh iya. Tumpul. Siap. Siap, udah mulai? Ya, sok. Sekarang dikerjakan ya, didiskusikan itu. Ya. Kalau ada permasalahan yang tidak bisa atau tidak ditemukan dari video yang dirilis, bisa ngambil dari internet atau bisa berdiskusi dari pengalaman sehari-hari seperti itu. Ya, sok. Silahkan diisi ya, diisi sok. Semua terlibat ya, semua terlibat, bisa ngambil dari internet. Misalkan nih si Dimas, permasalahannya ini kebagian, oh saya kebagian permasalahan ini, bisa ngambil dari internet, termasuk dibantu oleh si Ajis. Ya, ya, sok ya, sok. Ininya bisa di ini, Neng, bisa di apa tuh, bisa dicopot supaya semua ini apa tuh bisa membacanya gitu ya, dibagi-bagi. Gitu. Ya, sok mulai diisi. Ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Tetap semangat walaupun kebetulan kelompoknya kebagian 3 orang ya yang tuh. Masalah temukan selalu baca masalahnya. Sok Jis, dibantu Jis ya. Iya. Ininya di ini aja, di sobek diisi ya itunya. Coba. Coba dilihat-lihat dulu nih ininya. LKPD-nya gitu ya. Ini jelas loh, sama kan. Ini ya. Buka internet aja, buka internet. So kalau ada ini mah ya. Iya. Ya. Sok dibaca dulu sumber-sumbernya. Ini nih. Diisi semua ya. Oh, pensilnya. Pensil. Nih. Kamu nggak bawa pensil? Ambil dulu di tas ya, sok. Sok nggak apa-apa, ambil dulu. Diambil dulu pensilnya. Silakan diambil. Iya. Menulis pertanyaan dan jawaban. Tulis itu buku bukan. Ini sih buku sini Pak Ik. Kalau ini mana? Ini di belakang. Ih,
Ini kan Ada pensilnya. Dibantu Mas, dibantu. Ya, sok. Nah, itu. Ya. Ya. Namun ini salah satu gangguan sistem peredaran darah ya. Darah kotor, ya. Diisikan ya, diisikan. Tuh. Hati-hati ngisinya ya, hati-hati. Ada permasalahan tidak ada? Enggak, ya. Ya. Kalau ada permasalahan ini bisa dari internet, bisa dibuka ya untuk membantu sumber materinya itu. Ya. Berarti gimana ini sistem peredaran darah? MTS SMP pernah belajar? Pernah. Bagus ya. Belum pernah? Pernah ya. Kan salah satunya penyakit dari peredaran darah itu ada istilah ini apa tuh, hepatitis ya, itu ada juga hubungannya dengan ini fungsi hati itu ya. Beres kelompok ini? Belum ya. Untuk yang ini mah dikosongkan aja dulu, yang ini mah fokus aja ke permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan tuh ya. Betul.
Dia mendadak ibu nggak usah dibahas itu sih. Kayak hipotesis dari permasalahan yang pernah diangkat oleh teman. Ada masalah dalam mengisinya. Nggak ada ya? Diskusikan ya, diskusikan. Iya, ya. Nah, untuk pengisian LKPD waktunya 35 menit ya. 35 menit selesai, nanti kita presentasikan ya.
Ini sebelumnya sudah, aja sudah 35 menit. Aman. Bagaimana ya? Masih ada waktu. Dua hiji. Berarti masih ada waktu. 20 menit ya. Gimana? Ini mah tidak usah. Ini mah nanti untuk disiapkan bagi tindak lanjut ya. Apabila nanti pas presentasi itu ada yang mau bertanya dan sebagainya, dimasukkan ke dalam kolom ini datanya ya. Tuh, jadi ini mah tidak usah gitu. Gimana? Ini ditulis ya, ditulis. Kan nanti ini ya, ini di sini ya. Ditulis aja dulu ya. Ditulis aja dulu itu. Gimana ya? Kalau buat yang menjawabnya penyaji makanan Bisa, pokoknya yang presentasi di depan itu baik penyaji, notulen maupun moderator, tergantung siapa yang menguasai dari permasalahan tersebut bisa menjawab seperti itu ya. Yang menguasai permasalahannya aja dulu supaya lebih mengena jawabannya itu. Tidak ada masalah ya. Mana? Ya, bagus, ya. Ya seperti itu. Ya, bagus. Nah, 735. Mana coba lihat ini ya LKPD-nya. Ini yang kurang nih. Bentar. LKPD-nya.
Udah. Mm-mm. Mm-mm. Dijawab semua kayak cuma ada dua nih kan jawaban. Mm-mm. Terlewat ya. Coba dikaji ulang lagi LKPD-nya agak. Tuh. Ada yang kurang sepertinya tuh. Coba lihat. Ya. Betul ya? Ada yang kurang ya? LKPD-nya. Coba lihat tuh. Nah, ini tambahannya bisa pakai LKPD yang ini ya. Untuk memaksimalkannya tuh. Sampai jam 8. Sampai jam 8. Untuk pengisian LKPD kita batasi waktunya ya sesuai dengan ini target itu 8.45 selesai, siap beres ya, siap ya. Nanti kita lanjut ke presentasi ya. Tuh. Nah, cek ya yang ininya, yang kurangnya tuh. Stop. Mana mah? Ah. Ah. Bisa ya, bisa ya, bisa. Bagus ya. Bisa ya, semua pasti bisa lah. Pasti bisa. Ya, si Asep bisa pasti ya. Si Asep. Ya. Hmm? Struk ya, struk otak. Dimas bisa, Dimas bisa ya, bisa.
darah, golongan darah. Gimana? Bisa bisa ke sini juga tidak apa-apa. Jadi, nah ini yang untuk jawabannya tidak muat di LKPD-nya itu bisa menggunakan page belakangnya kosong kan ya. Itu bisa dipakai aja, itu ya bisa dipakai kalau tidak muat jawaban dari permasalahan yang Anda ketahui ya, yang kalian ketahui bisa dipakai page bagian belakang itu bisa. Ya Bu, kan video aku masih ada waktu 30 menit ya. Udah beres LKPD-nya? Udah beres belum? Ini waktunya sebentar lagi ya. Udah beres ya? Sip, udah ya.
Langkah berikutnya ini, kalian kan sudah menyelesaikan LKPD-nya masing-masing ya, tiap kelompok sudah beres. Nah, ini untuk langkah berikutnya itu adalah tahap presentasi, ya. Nanti kalian mempresentasikan temuan yang sudah Anda diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kita presentasikan. Nah, yang siap untuk presentasi ke depan, kelompok mana dulu? Kelompok 1, ya silakan ya, bagus ya. Ini, kalau untuk kelompok-kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, dan 5, ini kelompok 1 sudah beres dan juga kelompok yang lain pasti sudah beres lah. Sekarang kelompok 1 mau paling awal untuk mempresentasikan hasil lembar kerja, ya, lembar kerja yang tadi didiskusikan secara berkelompok seperti itu. Dari permasalahan tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, untuk kelompok 1, silakan ya ke depan untuk kelompok 1. Karena udah duluan untuk kedepannya, silakan untuk dipresentasikan di depan ya. Kelompok yang lainnya nanti bisa menanggapi, bertanya dan lain sebagainya kalau ada hal-hal yang belum dipahami gitu ya. Alia, terus Nabila dan juga iya Muhammad ini Habibi ya ke depan. Nah, di sini aja ya untuk presentasinya di depan. Tuh. So, ke sini aja Bi, nggak apa-apa tuh. Sok masuk aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidak usah ya. Nah gitu. Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Oh ini sementara. Oke, sebentar ya. Nanti ini dulu sama apa nih? Ya nih Bi. Nah, ya ya. Sok silakan ya itu. Pak ini ya, Pak apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem peredaran darah. Saya Nabila Paik selaku moderator dan di samping saya ada rekan saya Alia Syakira selaku penyaji materi dan di sampingnya lagi ada Muhammad Habibi sebagai notulen. Baik, langsung saja kepada Alia Syakira untuk membacakan materinya. Permasalahan yang terdapat dalam informasi yang akan saya sebutkan adalah mengenai sistem peredaran darah. Darah adalah salah satu komponen penting karena sangat mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Jika terdapat gangguan pada saluran darah, maka akan berpengaruh pada gangguan kesehatan. Misalnya penyakit stroke bisa disebabkan dan disertai penyakit yang lain, seperti yang disajikan pada data yang akan saya sampaikan. Jenis penyakit hipertensi, jumlah pasien 21, presentasi 35. Jenis penyakit dislipidemia, jumlah pasien 19, presentasi 31,67. Jenis penyakit diabetes mellitus, jumlah pasien 6, presentasi 10. Jenis penyakit hiperuresemia, jumlah pasien 4, presentasi 10. Jenis penyakit epilepsi, jumlah pasien 3, presentasi 5. Jenis penyakit oedema sebri, jumlah pasien 3, presentasi 5. Jenis penyakit atrial fibrilasi, jumlah pasien 3, presentasi 5. Jenis penyakit hypertensive heart disease, jumlah pasien 2, presentasi 3,33. Jenis penyakit vertigo, jumlah pasien 2, presentasi 3,33. Jenis penyakit depresi, jumlah pasien 2, presentasi 3,33. Jenis penyakit neuropati, jumlah pasien 2, presentasi 3,33. Jenis penyakit hipokalemia, jumlah pasien 2, presentasi 3,33. Jenis penyakit gagal jantung, jumlah pasien 1, presentasi 1,67. Jenis penyakit anemia, jumlah pasien 2, presentasi 3,33. Jenis penyakit gastritis, jumlah pasien 1, presentasi 1,67. Jenis penyakit penyakit pityriasis persikular, jumlah pasien 1, presentasi 1,67. Jenis penyakit otitis media, jumlah pasien 1, presentasi 1,67.
Jenis penyakit bronkopneumonia, jumlah pasien 1, presentasi 1,67. Data yang sudah saya bacakan merupakan presentasi karakteristik pasien stroke iskemik rawat inap di RSUD Insinyur Soekarno Sukaharjo tahun 2017 berdasarkan penyakit penyertanya. Penyakit stroke di Indonesia semakin meningkat baik tingkat kematian, kecacatan maupun kejadiannya. Pada tahun 2016 di Jawa Tengah terdapat 27.302 kejadian kasus stroke iskemik. Sekitar 1.883 kasus stroke iskemik terjadi Kabupaten Sukoharjo. Hipotesis berdasarkan permasalahan yang telah saya bacakan. Ada hubungan terganggunya sistem peredaran darah terhadap munculnya penyakit stroke. Data yang akan saya sampaikan, data relevan yang akan saya sampaikan mengenai informasi masalah yang telah diajukan adalah mengenai penyakit stroke. Penyakit stroke merupakan penyebab disabilitas nomor 1 dan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung iskemik, baik di negara maju maupun berkembang. Gangguan fungsi syaraf pada stroke disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak non-traumatik. Gangguan saraf tersebut menimbulkan gejala antara lain kelumpuhan wajah atau anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas atau pelok, perubahan kesadaran, dan gangguan penglihatan. Saya akan menyebutkan penyakit yang ada di data yang telah saya sebutkan. Saya akan mengambil 4 penyakit. Nomor 1 adalah hipertensi. Hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Yang kedua adalah diabetes mellitus, sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Yang ketiga adalah hipokalemia. Hipokalemia adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan zat kalium atau potasium, di mana kalium merupakan zat yang memiliki peranan penting bagi tubuh, yakni sebagai elektrolit yang membantu membawa sinyal listrik ke sel tubuh. Yang terakhir adalah gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung melemah sehingga tidak mampu memompa darah yang cukup ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang berusia di atas 65 tahun. Jawaban yang telah saya sampaikan sudah sesuai dan dapat diterima kebenarannya secara empiris karena berdasarkan literatur serta teori-teori dari para ahli bahwa salah satu penyebab stroke ini adalah terganggunya sistem peredaran darah manusia. Kesimpulan dari informasi yang telah sampaikan adalah stroke didefinisikan sebagai gangguan suplai darah ke otak yang biasanya disebabkan adanya sumbatan oleh gumpalan darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi ditolak sehingga terjadi kerusakan jaringan otak. Stroke juga dikatakan sebagai gangguan fungsi syaraf akut yang disebabkan karena gangguan peredaran darah otak secara mendadak dalam hitungan detik atau secara cepat dalam hitungan jam. Timbul gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah vokal yang terganggu. Stroke terbagi dalam 2 tipe. Tipe pertama adalah stroke iskemik. Disebabkan kurangnya suplai darah ke otak dikarenakan menyempitnya atau tersumbatnya pembuluh darah oleh deposit lemak yang disebut plak sehingga jaringan otak mengalami iskemik. Tipe yang kedua adalah stroke hemoragik yang disebabkan pemecahan aneurisma pada parenchyma otak atau pada rongga antara otak dan tengkorak sehingga menyebabkan terjadinya iskemik dan desakan pada jaringan otak. Banyak faktor yang dapat memengaruhi kejadian stroke. Di antaranya yaitu umur, jenis kelamin, keturunan, ras, hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, merokok, aterosklerosis, penyakit jantung, obesitas, konsumsi alkohol, stres, kondisi sosial ekonomi yang mendukung, diet yang tidak baik, aktivitas fisik yang kurang, dan penggunaan obat anti hamil. Namun dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian stroke, hanya hipertensi yang secara signifikan mempengaruhi kejadian stroke, sedangkan kadar lipid dan kebiasaan merokok tidak secara signifikan berhubungan dengan kejadian stroke.
Baik, karena pemateri sudah membacakannya, langsung saja pada sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, tolong angkat tangan. Ya, silakan ya. Baik. Kalau ada yang bertanyakan, ya. Sebutkan ininya nama dan sebagainya itu ya, supaya Perkenalkan, nama saya Nina Rahmayani dari kelompok 2. Kemukakan 2 masalah yang kalian temukan setelah membaca permasalahan tersebut. 1. Salah satu terganggunya sistem peredaran darah terhadap munculnya penyakit stroke. Soalnya boleh diulang lagi. soalnya diulang katanya, soalnya tidak kedengaran ya. Soalnya ya diulang. Kemukakan 2 masalah yang kalian temukan setelah membaca permasalahan tersebut. Salah satu terganggunya sistem Satunya ya, peredaran mungkin yang darah ditekan. Ya. Terus ya, udah. terhadap munculnya penyakit stroke. Ya, bagus ya. Mau langsung dijawab sekarang atau nanti? Ditampung dulu, iya. 2. Penyakit stroke bisa menimbulkan Ya, terus munculnya atau berkembangnya komplikasi dengan penyakit-penyakit yang lainnya. udah ya. Cukup ya. Ya. Ini nih pertanyaan ya dari Nia ya. Nida ya itu ya. Jawabnya berarti nanti ya, ditampung dulu seperti itu ya. Ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan lagi. Ada lagi katanya yang mau menanyakan lagi atau bertanya ya, dari hasil presentasi yang sudah dipaparkan barusan. Ada katanya tuh ya. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelompok 3. Izin bertanya. Dari informasi yang telah disampaikan, sebutkan dan jelaskan penyakit apa saja yang saling memiliki ketertarikan satu sama lainnya. Jelaskan hubungan antara penyakit yang ada tabel dengan stroke. Ya, itu bisa ditangkap pertanyaannya, bisa ya? Bisa ya. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Saya Alias Akira akan menjawab pertanyaan dari Nina. Pertanyaannya adalah, kemukakan 2 masalah yang kalian temukan setelah membaca permasalahan tersebut. Jawabannya sudah disebutkan juga oleh Nina. Jawabannya sama, yaitu salah satunya adalah nomor 1 adalah salah satu terganggunya sistem peredaran darah terhadap munculnya penyakit stroke, dan 2 adalah penyakit stroke bisa menimbulkan munculnya atau berkembangnya dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin maksud Nina itu ada lagi nggak selain itu ya? Ada satu lagi permasalahan dari itu. Penyakit stroke merupakan salah satu penyebab kematian atau timbulnya kecacatan pada penderitanya. Itu ya, penyumbang kematian dan kecacatannya itu ya salah satunya. Ya, bagus ya itu. Pertanyaan berikutnya yang kedua tadi kan ada 2 ya. Baik, saya Nabila Paik, izin menjawab pertanyaan dari Nisa.
Soalnya tadi, dari informasi di atas sebutkan dan jelaskan penyakit apa saja yang saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Jelaskan hubungan antara penyakit yang ada di tabel dengan stroke. Jawabannya, hipertensi, diabetes, mellitus, dan gagal jantung. Ketiga penyakit tersebut ada hubungannya dengan gangguan sistem peredaran darah manusia dan selalu berhubungan dengan penyebab timbulnya stroke pada diri seseorang. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Presentasi ini akan ditutup dengan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi. Saya akan membacakan kembali kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Stroke didefinisikan sebagai gangguan suplai darah ke otak yang biasanya disebabkan adanya sumbatan oleh sumbalan darah. Hal ini menyebabkan gangguan pasokan oksigen dan nutrisi di otak sehingga terjadi kerusakan jaringan otak. Stroke juga dikatakan sebagai gangguan fungsi syaraf akut yang disebabkan karena gangguan peredaran darah otak secara mendadak dalam hitungan detik atau secara cepat dalam hitungan jam. Timbul gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah vokal yang terganggu. Stroke dibagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah stroke iskemik yang disebabkan oleh kurangnya suplai darah ke otak dikarenakan menyempitnya atau tersumbatnya pembuluh darah oleh deposit lemak yang disebut plak sehingga jaringan otak mengalami iskemik. Tipe yang kedua adalah stroke hemoragik yang disebabkan pemecahan aneurisma pada parenkima otak atau pada rongga antara otak dan tengkorak sehingga menyebabkan terjadinya iskemik dan desakan pada jaringan otak. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stroke, diantaranya yaitu umur, jenis kelamin, keturunan, ras, hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, merokok, ateroklerosis, penyakit jantung, obesitas, konsumsi alkohol, stres, kondisi sosial ekonomi yang mendukung, diet yang tidak baik, aktivitas fisik yang kurang, dan penggunaan obat anti hamil. Namun dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian stroke, hanya hipertensi yang secara signifikan mempengaruhi kejadian stroke, sedangkan kadar lipid dan kebiasaan merokok tidak secara signifikan berhubungan dengan kejadian stroke. Terima kasih kepada Alia Syakira yang telah membacakan kesimpulan. Semoga dengan membacakan kesimpulan materi yang telah disampaikan tadi, menambah pemahaman kita terhadap materi gangguan sistem peredaran darah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya untuk ini kelompok ini udah mempresentasikan LKPD-nya. Kasih tepuk tangan dulu ya, kasih tepuk tangan ya. Ya bagus ya. Ya, silakan. Bagus ya, jelas tadi hasil presentasinya itu tentang masalah gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi bisa ditarik sebuah kesimpulan mengerucut. Ini yang diangkat oleh kelompok tersebut masalah stroke ya, stroke yang ada hubungannya dengan penyebab salah satu gangguan pada sistem peredaran darah, dan itu sifatnya itu sangat krusial, identik ya. Stroke pasti identik dengan gangguan sistem peredaran darah seperti itu. Itu bagus sekali itu ya. Nah ini untuk tahap berikutnya karena LKPD sudah selesai ya, LKPD sudah selesai, terus kesimpulannya juga sudah selesai. Barangkali dari kelompok yang lain, kan ada ada hal yang kurang jelas, masih mau ditanyakan. Kita masih bisa sifatnya saling berbagi informasi ya. Silakan terbuka ya, misalkan nih kelompok ini saya belum jelas tentang ini, kelompok ini belum jelas tentang ini, bisa saling itu ya, saling sharing, saling ngasih jawaban seperti itu. Masih ada tidak? Ada ya, sok. Ini masih ada ya, ini bebas ya. Siapa aja yang mau menjawab nanti atau menanggapi dari yang disampaikan atau pertanyaan yang disampaikan oleh ini ya. Iya. Iya. Ya. Ya. Tuh ya, bagus ya. Nih ada dari teman kalian ya yang masih masih
istilahnya masih penasaran tentang masalah ini. Pertanyaannya tentang masalah gangguan peredaran darah. Pertanyaannya itu gimana, bisa direview pertanyaannya? Mengapa sel darah sangatlah penting? Iya. Mengapa sel darah sangat penting itu ya? Mengapa sel darah sangatlah penting untuk manusia? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan ya. Nih. Ya. Perkenalkan, nama saya Isa dari kelompok 2. Ya. Izin menjawab soal dari selfie. Mengapa sel darah sangatlah penting untuk manusia? Tentu sangat penting bagi tubuh manusia. Tanpa adanya sel darah merah, maka oksigen dari sari makanan tidak bisa dihantarkan ke seluruh tubuh. Ukuran jumlah sel darah merah dalam tubuh juga dapat memicu terjadinya berbagai macam penyakit darah. Oleh karena itulah sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui fungsi dari sel darah merah itu sendiri. Jadi sel darah banyak bentuk sel darah merah yang normal adalah bulat dengan darah merah ini adalah bulat dengan sedikit cengkungan di bagian tengah. Salah satu keunikan dari sel darah merah ini adalah dilengkapi dengan protein khususnya dikenal dengan nama hemoglobin. Gimana jawabannya? Cukup? Cukup ya? Ya, betul. Tepuk tangan ya. Bagus sekali jawabannya itu. Tepat ya. Gimana? Oh ini. Oh, ya. Cukup ya. Permasalahannya cukup. LKPD-nya sudah beres dan juga sudah dipresentasikan. Jawabannya juga sudah jelas ya. Itu bagus sekali jawabannya dari tiap kelompok, bagus. Dari yang dipresentasikan juga sangat bagus sekali. Nah, ini untuk ini penutupnya. Ternyata yang namanya sistem peredaran darah itu hal penting, hal krusial ya dalam tubuh manusia, gitu ya. Jadi terutama fungsi faal, fungsi fisiologi dalam tubuh manusia itu selalu identik dengan peredaran darah. Apabila peredaran darah mengalami trouble, timbulnya berbagai macam penyakit, itu bisa menghambat aktivitas seseorang. Ya. Banyak sekali penyakit-penyakit atau yang ditimbulkan dari gangguan sistem peredaran darah. Salah satunya apa? Tadi disebutkan. Diabetes mellitus ya. Terus apa lagi? Anemia. Ya, betul. Masih ada lagi tuh. Hipertensi. Ya, betul ya. Ada lagi? Ya, hipotensi itu darah rendah ya. Ada lagi nih yang lain. Gagal jantung, betul. Ada lagi tambahan? Leukemia ataupun kanker sel darah putih itu ya. Udah jelas ya? Jelas. Nah, alhamdulillah ya udah jelas permasalahannya sudah terpecahkan. Langkah berikutnya ini sebagai tagihan. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang diangkat hari ini. Jadi nanti ada isian soal ya. Isian soal berupa uraian yang harus diisi oleh kalian. Itu diselesaikan hari ini juga ya. Hari ini dikumpulkan untuk dievaluasi sejauh mana materi yang kita sampaikan hari ini bisa terserap atau tidak oleh kalian ini ya. Tuh. Nah ini ada soalnya, nanti Bapak bagikan untuk data isiannya itu. Nih ya. Ini soalnya Yan. Yang ini Yan, yang ini. Terus diacak aja ya, supaya nih kamu nih. Nih. Yang ini udah kebagi semua? Belum. Nih. Ini soalnya.
Oke, diacak dulunya. Nanti juga kebagian semua untuk ininya ya. Nih, supaya adil. As dulu ya. Supaya adil nih. Soalnya nih. 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 Satu lagi. Habibie belum. Ya. Apa? Halo. Gimana? Ya. Nanti di sini. Nih, bagikan ya. Soalnya nih. Nih, yes. Ya, sebentar. Nih ya. Sampai ambil. Nih. Ini soalnya udah kebagi semua belum? Udah kebagi semua ya soalnya ya? Ya, gimana? Oh, ya. Gini aja ya, sok diisi dulu. Sumbernya dari sini, dari video, ya, gampang sekali itu sepertinya, karena kalian kan tadi sudah menganalisis, sudah melihat, sudah mempelajari video yang dirilis, terus dari LKPD, dari hasil diskusi, dari sebagainya itu. Beres ya? Beres. Ya, beres ya? Beres ya? Beres ya, bagus ya. Itu kan soalnya hanya di dalamnya itu sudah memuat permasalahan-permasalahan yang tadi didiskusikan, dipresentasikan dan sebagainya, sehingga kalian pasti cepet lah selesai untuk isinya. Nah, untuk ini tahap akhirnya ini ya, tagihan berikutnya ini ada isian angket yang nanti Bapak share, nanti kalian bisa isi di rumah sebenarnya ya, lewat WA group, nanti ada isian angket di POM, nanti kalian isi ya, tagihannya bisa dikerjakan nanti siang setelah pelajaran ini beres maupun di rumah. Nah, ini cara belajar tentang biologi dari sistem peredaran darah, gangguan sistem peredaran darah itu menantang juga buat kita, karena selalu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sinilah mudah-mudahan anak-anakku semua dengan belajar sistem peredaran darah, terutama penyebab gangguannya, kita bisa menjaga pola hidup kita lebih sehat ya, lebih sehat, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan kita, aktivitas kita, ya. Siap ya? Dari pembelajaran ini
kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.